Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal banjir ya. Jadi ada bro yang tanya, kelemahan motor listrik itu nggak tahan banjir. Sebenarnya itu salah ya. Motor listrik yang nggak tahan banjir itu cuma motor listrik Jepang, motor listrik merek Honda, merek Yamaha, itu nggak tahan banjir. Tapi kalau motor listrik yang rebranding Cina atau yang merek Cina, itu tahan banjir justru ya. Jadi mungkin banyak ya yang tahu sekarang ini motor listrik merek Winfly, merek Polytron, merek VR gitu ya. Itu kan kebanyakan buatan Cina ya. Jadi karena memang di Cina yang namanya banjir itu juga masih mungkin terjadi. Jadi motor listrik di sana itu didesain biar tahan banjir. Bahkan ya nggak cuma dari bagian bawahnya, tengahnya, sampai atasnya pun tahan banjir. Jadi salah satu demonya itu bagian baterainya ya, jok ini dibuka, terus diguyur air, dikasih semprotan air terus menerus ke bagian baterainya, dan itu tidak masalah, tidak apa-apa. Kalau nggak salah standarnya IP57 apa sing IP53 boh lah. Pokoknya standarnya adalah standar tahan air. Dan ya sebenarnya juga kita itu bisa lihat banyak contoh di mana motor-motor listrik itu dipakai berenang, dipakai lewat banjir yang cukup tinggi, tingginya sejok ya. Banjir yang tinggi 1 sampai jok, sampai nempel joknya. Itu sesuatu yang luar biasa. Banjir sampai jok tapi masih bisa jalan motor listrik gitu. Kalau motor bensin mustahil itu. Motor matic ya maksudnya. Kalau motor matic filter udaranya itu rendah, posisinya lebih rendah dari ketinggian ban. Wis as roda lah, itu wis batas paling tingginya wis. Ya terutama di situ ada box filter, kelihatan nggak di depan itu. Nah ada filter, nah bawahnya filter itu wis maksimal tinggi banjir yang aman dilewati. Karena kalau lebih dari itu airnya masuk filter, dan kalau filternya pakai filter Verox, pakai filter stainless steel, alamat piston jebol, alamat piston setang piston bengkok karena kena namanya water hammer, karena ruang bakarnya kemasukan air. Karena air itu tidak bisa dimanfaatkan, ya jebol lah mesin. Jadi itu ya, dari sisi daya tahan terhadap banjir, justru motor listrik itu lebih tahan karena semuanya dirancang kedap air. Kabelnya milih yang tebel, terus soket-soketnya milih yang tahan air. Bahkan sampai dinamonya pun itu kedap air ya.
dirancang sehingga tidak mudah air itu masuk. Luar biasa lah desain ini itu. Ya sebenarnya ada juga yang sama dari misalnya gesit itu ya, buatan lokal. Itu juga tahan banjir juga karena ya menggunakan desain yang memang kalau kena air tidak masalah. Ya tapi tentu ya entah kalau berkepanjangan gimana, karena kan ada itunya juga, ada listriknya juga. Setrumnya juga cukup tinggi 90 volt ya. Kalau ada air di antara yang nggak terisolasi, itu bisa terjadi korosi yang luar biasa secara singkat, karena yang namanya karat itu sumbernya dari terjadinya perbedaan voltase antara dua permukaan logam. Kalau terjadi perbedaan voltase ya akan timbul di bagian positifnya karatnya. Daya tahan air itu penulis pertama tahunya itu ya ketika lihat ada demo motor Cina. Jadi dulu itu penulis sering berkunjung kan ngeblog ya. Salah satu sumber blognya adalah postingan di majalah online Cina. Nah di situ menarik ya, karena ada pameran-pameran otomotif ala Cina ya, di otomotif motor Cina, dan salah satunya itu demonstrasi motor baterainya diguyur air. Kelihatan disebut IP berapa, tahan air. Juga ada motor Korea ya, motor Vietnam yang rebranding motor Cina, merek Vince atau apalah. Itu motor diparkir selama 30 menit gitu ya. Jadi kan itu acara yang mengundang wartawan. Jadi mulai dari awal acara motornya diparkir, ditaruh di genangan airnya, terus habis gitu pembukaan loncengnya, terus setelah itu kendaraannya itu langsung dijalankan dalam posisi lagi terendam banjir, kalau nggak salah seperti itu ya. Selain itu motor bensin juga ada kelemahan dari sisi gardannya ya. Jadi dari velg ya, velg asnya roda ya, itu bisa jadi sumber masuk air juga, karena bagian situ tidak didesain biar betul-betul kedap ya. Jadi sering orang yang setelah lewat banjir atau motornya lama parkir di banjir, bagian oli gardannya itu jadi kecampuran air, yang efeknya adalah kalau oli gardan kecampur air warnanya jadi putih. Jadi warnanya putih. Nah, kalau sudah putih gitu ya harus diganti ya. Sementara itu kalau di motor listrik, bagian ban belakang ya di langsung kedap air kan ya. Bagian depan juga kedap air. Bagian depan bukan kedap air, sorry, tapi emang karena kalau kena air nggak apa-apa, kan isinya gemuk tok ya. Jadi kalau yang dari motor itu ada resiko masuk ke ke gardan ya, di mana gardan itu ada bagian gigi-gigi yang
butuh pelumasan oli kental ya. Jadi kalau kena campur air ya wes sifat olinya rusak. Kalau sudah kecampur air sudah enggak kayak oli lagi. Nah, kalau sudah seperti itu ya harus ganti oli. Jadi setiap kali habis lewat banjir harus dicek oli transmisinya, oli gardannya. Biasanya sudah butuh ganti. Terus di sisi lain oli mesin juga harus dicek, karena kadang tutupnya itu nggak betul-betul kedap air ya. Kalau nutup kan biasanya kadang pakai tangan gitu ya. Kalau di motor oli sampai kemasukan air ya terpaksa harus ganti oli juga. Nah, di kendaraan listrik, motor listrik nggak ada bagian-bagian itu ya. Relatif lebih aman motor listrik loh ya. Penulis nggak bilang mobil. Kalau mobil listrik embuh ya. Mungkin ada ya yang tahan banjir sampai setingkat mesin, tapi lebih tinggi dari mesin sampai bisa masuk kabin. Nah, itu wis ruwet lagi karena di dalam kabin ada banyak kelistrikan, ada macem-macem lah, nggak kayak di motor. Jadi sepertinya kemampuan anti banjir itu cuma dibuat cocok untuk motor saja ya. Jadi untuk mereka yang ya daerahnya, tempatnya, lewatannya itu sering ada banjir, menarik tuh mempertimbangkan motor listrik ya. Kan opsi sekarang ini biasanya kan motor laki ya, mungkin yang Sonic, yang apa, yang terutama sedotan filternya itu pas di bawah jok ya. Jadi banjir yang setinggi di bawahnya filter itu masih bisa dilewati. Yang penting karbunya kedap gitu ya, karena ada yang karbunya gak kedap yo kelebonan lah, ranyu pisan. Tapi ya tetap hujan nih. Tapi ya tetap ya, namanya kendaraan listrik itu butuh listrik. Jadi ya rasanya ini cuma bisa diterapkan sama mereka yang masih tersedia listrik di daerahnya, karena kadang daerah banjir itu listriknya dipateni karo PLN kan. Kalau listriknya gak ono ya motornya gak melaku toh ya. Juga kebanyakan yang banjirnya tinggi itu adalah daerah yang pedalaman, dimana dibutuhkan jarak jangkau motor itu yang ratusan kilometer. Jadi full tank itu baru dijamin aman. Nah, kalau seperti itu kendaraan listrik nggak bisa memenuhi. Karena apa? Jarak jangkau kendaraan listrik paling jauh ya mungkin 100 km untuk yang baterainya banyak. Mobil listrik memang jarak jangkaunya jauh, tapi rasanya mobil listrik itu yang off-road jarang sekali ya. Mungkin yang kayak motor listriknya itu ya, mobil listriknya BYD U8 itu bisa sampai berenang juga ya. Kalau airnya tinggi sekali, bannya itu jadi sarana berenangnya. Tapi ya kalau apa jenenge mobil-mobil listrik umumnya ya gak iso lah ya. Mobil listrik pada umumnya ya gak iso. Mobil bensin sendiri juga ya jarang ya yang dilengkapi kemampuan lewat banjir. Walau itu mobil off-road ya, karena ya udaranya harus dari mesin kan, kecuali untuk yang sudah dimodifikasi. Jadi yang sudah dimodifikasi saluran pernapasannya taruh atas, nah itu baru. Tapi ya sekedar informasi saja lah. Motor listrik yang buatan Cina atau buatan Indonesia, rakitan Indonesia yang pakai komponen part dari Cina itu biasanya tahan air.
Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan lah ya, kalau sering daerahnya itu kena banjir ya, dan masih ada listriknya. Tentu ya cari motor listriknya yang jarak jangkaunya jauh. Aduh, hujan ya wes lah. Penulis akhiri dengan segera. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.